Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu sehat. Bersama Ibu Siswanti, mari kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Berikut adalah peta konsep sistem gerak pada manusia. Gerak pada makhluk hidup. Dapatkah kamu melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada umumnya, gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata. Gerak pada tumbuhan. Gerak yang terjadi pada tumbuhan umumnya merupakan proses yang berlangsung lama, sehingga tidak langsung terlihat nyata. Gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan tersebut, misalnya akar, daun, atau bunga. Contoh gerak pada tumbuhan, tunas yang tumbuh ke arah cahaya, atau bunga pukul 4 mekar di sore hari, atau daun putri malu menutup jika disentuh. Gerak pada hewan. Gerak pada hewan mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya, alat gerak hewan sama seperti alat gerak pada manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot. Rangka pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu exoskeleton dan endoskeleton. Exoskeleton yaitu rangka luar dan endoskeleton adalah rangka dalam. Hewan yang memiliki exoskeleton contohnya adalah moluska dan arthropoda seperti jangkrik, siput, kerang, dan cumi-cumi. Hewan yang hanya memiliki endoskeleton contohnya adalah vertebrata seperti jerapah, kambing, dan buaya. Adapun hewan yang memiliki kedua-duanya yaitu exoskeleton rangka luar dan endoskeleton rangka dalam contohnya seperti kura-kura. Kura-kura memiliki cangkang yang merupakan exoskeleton dan memiliki tulang di bagian rangka dalam berupa tulang-tulang. Gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri atas tulang dan otot. Yang pertama, tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, ada dua macam tulang, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang rawan dibedakan atas yang pertama tulang rawan hialin. Bentuk tulang rawan terbanyak dalam tubuh manusia, mempunyai matriks homogen, halus dan transparan, terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Matriksnya berupa kondrin. Yang kedua, tulang rawan elastis, bersifat lentur. Matriks mengandung serat elastis yang bercabang-cabang, kemudian terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Yang ketiga, tulang rawan fibrosa, bersifat kurang lentur. Matriks mengandung serat kolagen dan tidak teratur, terletak antara tulang ruas tulang belakang. Yang kedua, tulang keras. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Sel tulang keras disebut osteosis. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh periosteum, tempat melekatnya otot. Matriks tulang keras tersusun atas matriks kolagen dan mineral seperti ion kalsium, ion magnesium, dan ion PO4-3-. Matriks tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut dengan lamela.
Lingkaran sel dan matriks mengelilingi saluran Haffers. Di dalam saluran Haffers terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Setiap sel tulang keras dihubungkan oleh sel tulang keras lainnya dan saluran Haffers melalui kanalikuli. Kanalikuli sebagai saluran oksigen, makanan, dan untuk membuang limbah. Saluran Haffers, lingkaran sel, dan lingkaran matrik tulang keras membentuk yang dinamakan dengan sistem Haffers. Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning, berfungsi untuk penimbunan lemak, atau sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah. Pembentukan dan perusakan sel tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak, yaitu matrik padat dan rapat, contohnya bagian luar tulang pipa. Yang kedua, tulang spons, matriknya berongga, contohnya pada tulang pipi dan tulang pendek. Yang pertama, tulang pipa. Bentuk tabung pada umumnya berongga, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu diafise bagian tengah terdiri atas tulang kompak. Di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Yang kedua, epifise di kedua ujung tulang, terdiri atas tulang spons. Yang ketiga adalah cakra epifise di antara epifise dan diafise. Contohnya adalah tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Tulang pipih, bentuknya pipih dan berongga. Contoh terdapat pada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga, tulang pendek, berbentuk silindris. Contohnya pada pergelangan kaki dan tangan. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan, contohnya adalah tulang wajah dan tulang belakang. Proses pembentukan tulang. Perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga berisi osteoblas. Osteoblas berkembang membentuk osteosit konsentris. Osteosit mensekresikan protein yang akan menjadi matrik tulang keras. Matrik terdiri atas kalsium dan fosfat, sehingga matrik tulang lama-kelamaan menjadi mengeras. Fungsi rangka tubuh. Yang pertama adalah memberi bentuk tubuh. Yang kedua, menegakkan tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat menyimpan mineral. Yang kelima, tempat menyimpan energi. Rangka manusia dibedakan menjadi 2, yaitu rangka aksial, yaitu sumbu tubuh. Yang kedua adalah rangka apendikular, yaitu rangka anggota tubuh. Rangka aksial terdiri atas yang pertama tulang tengkorak. Yang kedua tulang belakang. Tulang belakang berfungsi menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi gerakan. Terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang belakang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau koste bersama-sama menjadi pelindung organ di dada, yaitu paru-paru dan jantung. Tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau koste terdiri atas bagian hulu, bagian badan, dan tajuk pedang. Tulang rusuk
dibedakan atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Rangka apendikular atas, yaitu alat gerak tangan, terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Gelang bahu terdiri atas 2 buah tulang selangka, 2 buah tulang belikat. Sedangkan tulang tangan terdiri atas 2 buah tulang lengan atas, 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengumpil, 16 buah tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, dan 28 buah tulang jari tangan. Sedangkan rangka apendikular bawah atau anggota tubuh bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Latihan soal. Silahkan kalian kerjakan latihan soal yang saya berikan di bawah ini. Demikianlah yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga mempermudah kalian dalam belajar. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.